Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya sudah kedengaran. Hari ini kita akan belajar tentang sistem otomasi elektropneumatik pada sistem yang memiliki timer dan counter. Ya, jadi minggu kemarin kita sudah belajar tentang banyak hal terkait sensor tekanan dan limit switch dan juga magnetik. Hari ini kita akan belajar tentang timer dan counter. Ya, pada sistem elektropneumatik. Nah, ini oke, saya share dulu ya. Ternyata saya belum share. Saya share dulu daftar hadirnya. Oke, ini daftar hadirnya. Silakan langsung lakukan scan dan kita akan belajar tentang timer dan counter setelah ini. Oke, kita langsung ke materi. Ya, jadi secara umum timer memiliki cara kerja yang mirip dengan relay. Ya, cuma bedanya adalah pada relay tidak ada waktu jeda yang dibutuhkan untuk memutuskan atau menyambungkan sebuah kontak. Ya, jadi kalau misalkan dalam relay itu kontaknya langsung nyambung dan juga langsung mutusin, sementara kalau timer itu butuh waktu untuk mutusin atau menghubungkan sebuah kontak. Nah, jadi timer butuh waktu jeda, sementara relay itu tidak. Ya, jadi kita bisa bagi timer menjadi dua tipe. Yang pertama adalah on delay, dan sesuai dengan namanya, timer ini butuh waktu untuk on. Dan ketika teraktivasi, timer ini nggak langsung mengaktifkan kontak, tapi menunggu sesuai waktu yang diberikan. Sementara untuk tipe kedua adalah off delay. Timer ini butuh waktu buat off, dan apabila timer ini diputuskan dari sumbernya secara langsung, maka kontaknya tidak akan langsung putus, tapi menunggu beberapa saat sampai timer ini memutuskan kontak sesuai dengan settingan waktunya. Ya, jadi ini sebenarnya sama dengan jenis timer yang sudah diajari dulu di PLC. Untuk yang saw mesin, timer on delay dan off delay. Tetapi untuk yang saw mesin itu sendiri ada timer pulse yang akan aktif sesuai dengan setting waktunya. Jadi biar gampang inget apa sih bedanya on delay dengan off delay. On delay itu adalah untuk on butuh delay, sementara off delay itu artinya untuk off butuh delay. Ya, seperti itu. Jadi itu adalah perbedaan prinsip atau dasar dari timer on delay dan off delay. Untuk lambangnya itu seperti ini ya. Ini adalah lambang on delay. Jadi di sini ada gambar X-nya. Nah, di sini adalah settingan waktunya 5. Jadi kita bisa lihat bahwa untuk di kasus ini settingannya selalu 5 detik. Ya, settingannya selalu 5 detik. Sementara untuk off delay ini juga sama, settingannya 5 detik. Sekali lagi saya bilang on delay itu artinya untuk on butuh delay, off delay untuk off butuh delay. Ya, seperti ini. Lalu ini contoh rangkaian yang menggunakan timer on delay. Kalau kita mau lakukan analisis, ya, saya perbesar dulu. Jadi saya akan kasih contoh-contoh saja. Ya, jadi ini ada kontak timer. Saya kasih nama K1. Ya, K1, dan ini adalah anak kontaknya.
K1 dan K1, di mana salah satu anak kontaknya terhubung dengan solenoid valve. Ketika saya tekan ini, maka timer akan tereksitasi dan dia akan menunggu selama 5 detik. Jadi harus ditahan selama 5 detik untuk bisa mengaktifkan timer ini. Kalau nggak ditahan, dia nanti mati lagi. Jadi setelah ditekan dan ditahan selama 5 detik, maka kontak ini baru nutup. Ya. Dan saat tutup, ini akan menggeser ke sana dan angin akan ngalir ke sebelah kiri dan mendorong piston. Oke, ya itu sebenarnya aplikasi yang agak aneh. Kenapa saya bilang ini adalah aplikasi yang agak aneh? Karena ngapain kita harus nahan push button selama 5 detik untuk mengaktifkan timer. Fungsi utamanya bukan itu. Fungsi utamanya sebenarnya melakukan delay pada pergerakan piston dan bukan melakukan delay pada penekanan tombol. Ya, jadi nanti fungsi timer itu misalkan piston bergerak 5 detik, lalu setelah 5 detik dia mundur lagi, lalu diam, setelah 5 detik dia maju lagi, lalu diam, setelah 5 detik dia mundur lagi, lalu diam, dan seterusnya. Jadi itu fungsi timer aslinya. Tapi ini cuma sekedar untuk memudahkan kita mendapatkan gambaran tentang cara kerjanya timer doang. Oke, kita lihat di sini ya. Saya tekan ini. Nah, ini contoh timer yang pneumatik ya. Kita lihat timer yang lain. Oke, kita coba ini aplikasi timer bentuk yang lain. Ya. Nah, kita lihat di sini saat tombol ditekan, ya, relay akan aktif, dan saat relay aktif, maka R1 di sini akan aktif, dan saat R1 di sini akan aktif, maka timer akan menghitung selama sekian detik, lalu pada saat itu slide valve-nya dia akan maju. Kita coba. Ya, jadi seperti itu. Ya, saat saya tekan ini, ya, dia akan mengalirkan arus. Yang paling penting pertama kali adalah ke R1. Kenapa? Karena yang akan menahan semua nilainya itu adalah di R1. Sehingga saat R1 tereksitasi, di sini akan nutup, ya, dan saat nutup, solenoid valve akan maju, dan saat solenoid valve maju, maka angin akan ngalir ke sebelah kiri. Tetapi karena itu juga, karena R1 aktif, maka timer dia menghitung. Menghitungnya sampai 5 detik. Saat sudah hitungan kelima, ini ngebuka, dan karena ngebuka, maka relaynya akan putus, solenoid valve-nya juga akan putus, dan solenoid valve-nya akan balik lagi ke posisi semula. Jadi kita bisa ulangi lagi terus. Dan gak enaknya di sini adalah karena ini masih versi student, waktunya cuma 5 detik yang ada. Ya, ini silakan ditulis dulu. Ini salah satu bentuk apa namanya rangkaian elektropneumatik yang paling standar. Ini silakan digambarkan dulu, ya. Digambar dulu. Kalau ada pertanyaan langsung ya. Oke, jadi ini baru timer elektropneumatik ya. Timer itu juga ada yang untuk rangkaian pneumatik murni dan hidrolik murni. Ya. Tapi kita fokus dulu untuk yang elektriknya.
Ya, saya harap Anda semua bisa memahami ya untuk diagram langkah kerja yang saya share ini. Oke, nanti kita lihat untuk timer jenis lainnya, yaitu timer of delay. Ya, jadi kalau timer of delay, ini bentuknya, ini masih on delay. Ya, timer of delay bisa seperti ini, nanti kita lihat. Ya, kita lihat lambangnya beda, tapi di sini udah gabung sama counter sih. Ya, udah gabung sama counter. Jadi kita buat aja sendiri. Ya, untuk timer of delay. Ini contoh timer of delay, tapi ini digabung sama counter. Kita bisa lihat dulu. Kita bisa lihat di sini. Ini off ya. Saat untuk meng-off-kan dia butuh delay. Nah, ini digabung sama counter, jadi dia maju mundur 5 kali, tapi saat hitungan kelima dia berhenti. Tapi kita memang belum belajar counter, kita fokus ke prinsip off delay-nya. Dia langsung menghitung. Kenapa? Karena langsung mati, langsung kebuka. Kita reset lagi. Ini reset ya. Tapi dia akan selalu menghitung. Karena dia defaultnya dia dibuka. Ya, kita bisa lihat ini timer 1 off delay. Ya, dia nyambung sini. Lalu saat dia maju, dia akan ngitung mundur. Oke, mungkin kita coba dulu off delay yang sebenarnya. Nah, ini dulu. Kita buat yang baru saja. Oke, kita buat yang baru saja untuk ini ya. Karena kadang-kadang agak membingungkan kalau udah langsung kompleks ya. Oke. Ini relay width of delay ya. Jadi lihatnya di sini.
Kita ngeliat prinsip kerjanya dulu. Oke, kita lihat contoh yang paling simpel dulu ya. Bagaimana timer of delay ini? Ya, jadi kita lihat, dia pas maju, dia nggak akan hitung. Pas dia udah mundur lagi, dia langsung otomatis hitung. Jadi pas seperti ini, timer of delay belum hitung, tapi saat dilepas, dia baru mulai menghitung. Dan saat hitungannya selesai, dia akan membuka. Seperti ini. Ya, jadi kita bisa lihat dia aktifnya saat dia dilepas, saat dia berubah dari logika 1 ke logika 0. Secara desain kadang-kadang lebih mudah menggunakan timer of delay dibandingkan on delay ya. Tetapi Anda dibebaskan dalam merancang suatu sistem untuk menggunakan kedua buah jenis timer tersebut. Ya, oke. Oke ya, ada pertanyaan? Kalau ada langsung aja ya. Nanti saya akan bertanya untuk beberapa desain ya terkait dari rangkaian elektropneumatik ini. Oke, jadi ini off delay, kita bisa lihat di sini contohnya. Ini bisa dibuat aja simple ya. Dia langsung mengaktifkan saat di-on-kan dan saat dimatikan dia butuh waktu untuk mematikan. Ya, untuk off dia butuh delay, kalau on delay, untuk on dia butuh delay. Oke, kita langsung ke counter ya. Jadi kita minggu ini cuma 3 aja, timer on delay, timer off delay, dan counter. Tetapi sebenarnya secara prinsip banyak aplikasi yang bisa digunakan menggunakan 3 buah komponen tersebut. Ya. Jadi counter berfungsi untuk mengaktifkan atau memutuskan kontak tertentu, dan apabila ada input yang mengalir ke A1 dan dia jumlahnya sesuai dengan settingan. Contohnya misalkan kontak yang terhubung ke A1 adalah tombol tekan dan settingan counter adalah 5. Apabila tombol tekan kita tekan 5 kali, maka kontak yang sudah dilabeli dengan counter ini akan tersambung dan kontak R1 atau R2 itu berfungsi sebagai reset. Apabila kontak yang terhubung dengan R1 diaktifkan, maka counter akan kembali ke angka 5 dan counter kembali terputus. Ya, jadi dia ngitung ya si counter. Cuma seperti yang saya bilang barusan, agak aneh kalau misalkan kita menghitung push button. Biasanya yang kita hitung itu adalah sebenarnya yang kita hitung itu adalah sebenarnya pergerakan piston. Ini kita lihat yang tadi lagi ya, untuk untuk timer dan counternya. Ini contoh aplikasi counter. Ya, kita lihat ini ada limit switch 2, limit switch 1, limit switch 1, dan juga counter 1.
Ya, untuk reset kita menghubungkan dengan kontak ini, dan untuk set kita hubungkan dengan kontak yang lain. Ya. Kita lihat ya cara kerjanya seperti apa. Ya, ini dia ngitung. Oke, mungkin kita tambahin dulu yang ini ya, apa namanya, yang membuat dia lebih lambat biar gerakannya nggak terlalu cepat. Ini kita pakai one way flow. Bukan yang ini sih. Yang tadi ya. Ini kita coba dulu biar lebih enak lihatnya. Ini lebih enak lagi. Ya. Ini lihat di sini, dia menghitung L1-nya aktif berapa kali. Jadi kenapa bisa aktif? Karena dia bergerak, ya, bergerak LS2. LS2 akan membuat SV1-nya aktif, ya, dan LS1 akan membuat dia putus sehingga mundur. Dan dia aktif sebanyak 5 kali, ya, 5 kali dibandingkan ini. Kita coba lagi ya. Jadi secara rangkaiannya, ini LS2 letaknya di sini, langsung aktif, ya, langsung aktif, dan saat aktif ini dia langsung aktifin relay 1, dan apa namanya, relay 1 terhubung ke sini, sehingga saat dia maju L1 akan terhubung dan akan mematikan. Ini ya, kita ulang lagi. Ini seperti ini, maju mundur ya. Ini biar kelihatan ya, ini langsung berubah kan, ini 4. Kenapa? Karena L1-nya menghitung. Tiap kali limit switch-nya menghitung, counternya akan menghitung mundur. Saat hitungan kelima, ini counter 1 akan mutusin ini. Sehingga karena putus, maka limit switch 2 dia akan tidak akan aktif. Saya hitungan ke 0. Ini langsung kebuka ini. Karena ini kebuka, ya, maka LS2, walaupun dia udah ketutup, kenapa ketutup? Karena sudah mendeteksi keberadaan piston di sini, dia tidak akan mengaktifkan solenoid valve 1. Kenapa? Karena memang tidak terhubung ke 24 volt. Sehingga karena solenoid valve 1 tidak aktif, ya, karena solenoid valve 1 tidak aktif, dan R1 dia tidak aktif, maka dia nggak akan bisa ngaktifin ini. Karena ini nggak aktif, maka dia nggak maju. Cara majunya lagi adalah dengan mereset. Saat di reset, ya, maka dia akan maju mundur terus. Kalau misalkan ininya nggak kita lepas, maka dia akan maju mundur dan counternya tidak akan mulai menghitung. Jadi untuk bisa mengaktifkan counternya, resetnya harus dirilis atau dilepas.
Lihat ya, begitu udah hitungan kelima, ini langsung nutup, kontak normal di opennya langsung nutup, ini lampu nyala, dan ini langsung kebuka, sehingga dia tidak mengaktifkan lagi slow net valve. Oke ya, silakan dicatat dulu. Barangkali ada yang mau ditanyakan, langsung aja. Ya, karena nanti pada saat ujian kita akan lihat gitu banyak konfigurasi. Konfigurasinya bisa jadi tidak berdasarkan timer counter saja, tapi berdasarkan diagram langkah. Minggu depan kita akan mulai belajar diagram langkah ya, jadi kita akan lihat bagaimana diagram langkah itu mempengaruhi pergerakan piston. Ini bisa langsung disalin dulu dan dicoba dulu di software yang kalian punya ya.
Oke ya. Jadi kita bisa lihat ini aplikasi counter dan timer yang digabungkan. Kalau misalkan kita mau melihat aplikasi-aplikasi lain, saya bisa kasih semacam gambaran ya untuk apa sih yang biasa kita rancang untuk sistem elektropneumatik. Ini contohnya aja ya, pergerakan piston bisa macam-macam. Contohnya bisa seperti ini. Bisa juga seperti ini. Gerakannya beda ya. Jadi bisa dilihat bahwa gerakannya beda. Urutan dari pergerakan pistonnya. Dan juga yang seperti ini. Ya, jadi untuk apa namanya? Untuk pergerakannya bisa seperti ini. Ya. Jadi itu kita bisa gunakan bantuan timer dan counter untuk melakukan semacam konfigurasi di pergerakan tersebut. Ya, jadi kita bisa lihat ininya, aplikasinya. Nah, ini kalau misalkan kita buat rangkaiannya, oke, ini counternya. Jadi seperti saya bilang, untuk A1 itu terhubung dengan apa yang mau dihitung. Ya, untuk A1 di sini apa yang mau dihitung, kita bisa gunakan push button di sini, tetapi aplikasinya jadinya aneh. Kita tekan lepas push button, itu kayak gak guna gitu loh. Ngapain kita tekan lepas push button kan? Terus untuk A2 itu terhubung ke ground. Nah, R1 itu untuk mereset. Mereset itu artinya mengembalikan hitungan counter ke nilai set point. Sementara R2 terhubung ke ground. Jadi kalau seperti ini ya kita bisa lihat saat PB ini ditekan 5 kali, maka dia akan nutup dan A2 aktif. Ya, ini tadi juga kayaknya sudah dibahas ya. Apa namanya? Pergerakannya bisa bolak-balik dan saat hitungan sudah 5, maka dia akan mutusin di sini. Dan saat ini putus, maka pistonnya akan berhenti bergerak. Seperti itu. Nah, ini kita lihat contoh yang ini ya. Ya, ini contoh yang timer juga. Jadi kalau tadi dia tidak menghitung saat maju dan mundurnya, nah sekarang dia menghitung. Artinya apa? Artinya dia bisa menghitung sampai 5 kali. Nah, sesudah hitungan kelima dia berhenti bergerak. Kenapa? Karena di sini ada kontak counter untuk menghitung dan menghentikan semuanya. Jadi kalau misalkan kita mau lihat, ya, di sini kita tetap menggunakan bantuan limit switch 1 sama limit switch 2 ya.
Jadi limit switch 1 itu nanti hubungannya ke solenoid valve 1 di sini. Sementara limit switch 2 itu hubungannya ke solenoid valve 2 di sini. Ya, jadi solenoid valve 1 itu akan aktif saat limit switch, ya, limit switch 1 dia mendeteksi adanya piston. Sementara solenoid valve 2 dia akan aktif saat limit switch 2 dia mendeteksi adanya piston. Tetapi aktifnya itu nanti diatur juga oleh timer di sini, dan dua-duanya kebetulannya on delay. Timer 2 dan timer 1. Jadi di sini waktu pertama kali dia pertama kali aktif, timer 1 langsung hitung. Saat selesai hitungan kelima dia langsung nutup di sini. Dan saat selesai hitungan kelima dia hitung di sini. Lalu saat hitung ke sini dia kebuka. Dan karena kebuka ini mati, ini mati, ini mati, ini tutup lagi, berarti berulang. Nah, nanti ini ngaruhnya di T1 sama T1 di sini yang normally close. Jadi dia akan ngitung 5 detik, lalu di sini juga akan menghitung 5 detik. Ini kita ulang lagi. Ya, seperti ini, kita melihat 5. Jadi di sini kita menggunakan silinder aksi ganda dan diatur lama maju sama lama mundurnya. Ya, dia saat 0 ini kebuka. Saat kebuka yang langsung dia mereset semuanya. Ini nggak bisa kedetek lagi, dia kebuka, jadi dia nggak kerja. Biar dia bisa ngeriset lagi, dia harus dihubungkan lagi dengan ini. Ingat ya, ini saya sengaja hubungkan langsung ke 24 volt di sini, biar dia nggak tergantung sama anak kontak counternya di sini. Jadi bisa langsung saya reset. Oke, ya, jadi kita bisa lihat itu cara kerjanya. Ya, silakan dicatat dulu. Kalau ada pertanyaan bisa langsung saja ya.
Oke ya, jadi itu terkait dengan counter dan juga timer untuk sistem elektropneumatik. Jadi harus ditekankan di sini adalah bahwa sistem wiring diagramnya itu bisa jadi tidak hanya berlaku untuk sistem elektropneumatik, tapi juga untuk sistem-sistem lain. Ya. Wiring itu adalah sesuatu yang sangat krusial di bidang elektro. Bisa jadi pada waktu Anda bekerja nanti, Anda disuruh menghubungkan apa namanya dari supply dan juga apa namanya mengaktifkan begitu banyak aktuator, ya, dan itu terhubung juga dengan berbagai macam sensor. Jadi itu bisa apa namanya diaplikasikan di elektropneumatik memang, tetapi sebenarnya gambaran besarnya ini nggak hanya diaplikasikan di elektropneumatik, tapi di bidang-bidang lain untuk wiringnya, ya untuk wiringnya. Karena bisa jadi perusahaannya masih belum terlalu update sehingga wiringnya masih menggunakan counter eksternal dan timer eksternal serta relay eksternal. Karena ya kadang-kadang memang perusahaan juga masih menggunakan komponen-komponen eksternal seperti itu dan belum diintegrasikan dengan sistem kendali yang ada pada kontrol panelnya. Ya. Oke, sekarang kita lihat bentuk-bentuk valve lain, ya bentuk valve lain. Ya, jadi ini adalah one way flow control valve. Sebenarnya ini udah sering juga digunakan ya. Jadi pada prinsipnya adalah kita bisa mengatur volume udara dari 0% sampai 100%. Contohnya ketika kita ingin mengatur udara yang mengalir dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah, maka kita bisa mengatur agar alirannya 50% dari volume normalnya. Kita tinggal setting aja. Apabila kita menginginkan udara mengalir dari kanan ke kiri, tapi tidak mengalir dari kiri ke kanan, maka kita bisa mengatur udara yang mengalir dari kiri ke kanan saja. Ini lambangnya seperti ini, jadi ini hardware-nya, ini adalah lambang dalam sistem elektropneumatiknya. Ini yang udah sering kita lihat ya. Jadi ini adalah one way flow control valve. Jadi hati-hati posisi mempengaruhi kita mau ngatur kecepatannya saat maju atau saat mundur. Ya, jadi kita nggak bisa ngatur keadaan maju dan mundur sekaligus. Jadi kayak contoh yang tadi kita harus balik 180 derajat kalau kita mau mengatur saat dia mundur. Ya, jadi nggak bisa diatur majunya dan mundurnya kalau kita menggunakan perangkat yang sama. Nah ini adalah one way flow control valve. Ya. Tadi saya pakai untuk mengatur biar pistonnya nggak bergerak terlalu cepat. Satu lagi adalah shuttle valve. Shuttle valve itu terdapat dua input udara dari satu yang akan mengalir kedua, dan dari kedua input tersebut, maka yang keluar di dua adalah udara yang berasal dari sumber dengan tekanan yang lebih besar. Sehingga kalau misalkan kita apa namanya kita gambarkan akan seperti ini. Saya lihat. Belum. Kita bikin baru aja. Kita gunakan pneumatik murni saja.
Yang kita bisa lihat ini ada contoh dari shuttle valve. Jadi kita bisa lihat jika salah satu aktif, maka dia aktif. Jadi ini seperti logika OR ya, kalau misalkan kita mau andaikan. Jadi apabila salah satu dari pipa ini mendapatkan tekanan, maka dia akan meneruskan tekanannya ke piston. Ini. Nah itu adalah shuttle valve, atau gampangnya bilang aja itu adalah logika OR pada sistem pneumatik. Lalu selanjutnya adalah two pressure valve. Ya. Jadi two pressure valve itu cara kerjanya mirip seperti shuttle valve, tapi bedanya adalah kalau pada two pressure valve dia akan mengeluarkan udara dengan tekanan yang paling kecil di antara dua masukan. Sehingga bisa disimpulkan juga itu adalah seperti logika N. Ya, logika N pada sistem. Ini. Kita ganti ini. Kita lihat dia nggak akan maju. Kenapa nggak akan maju? Karena dia baru maju kalau misalkan dua-duanya itu high. Jadi biar gampang kita tekan control di sini. Untuk nahan kita tekan control, lalu saya tekan. Kalau salah satu aja atau 0 dua-duanya itu dia nggak maju. Jadi ketika kita tekan dua-duanya, itu baru maju ya. Oke. Ya, itu adalah aplikasi two pressure valve. Ya, itu seperti logika N. Kalau shuttle valve itu seperti logika OR. Oke, kita lihat lagi untuk aplikasi yang menggunakan counter ya. Ini juga aplikasi belum pakai timer juga. Oke ya, jadi seperti itu ya. Aplikasi dari timer on delay, timer of delay, counter, dan juga aplikasi gabungan dari timer dan counter. Ya, untuk materi elektropneumatik. Saya belum ngasih tugas di LMS, nanti saya kasih tugas, jadi nanti tunggu aja. Bukan berarti nggak ada tugas ya, karena tadi saya belum sempat bikin. Untuk selanjutnya mungkin kita akan membahas hal lain. Ya, masih monitor ya. Ini terkait akreditasi, karena kita minggu depan akan ada visitasi, tapi secara online, dan untuk visitasi online ini kita butuh mahasiswa ya. Nanti saya akan
coba konsultasikan kira-kira siapa yang akan standby pada saat terjadi visitasi online di Zoom atau mungkin di Gmeet ya. Kira-kira siapa yang bisa? Tapi kalau bisa di Purwokerto, jadi biar bisa di apa namanya, biar bisa dikoordinasikan. Oke. Untuk Mas Rido ada Mas Rido? Kalian ada yang apa namanya yang kira-kira bisa untuk ikut? Cuma buat angkatan kita atau gimana, Pak? Sebenarnya untuk semua angkatan sih, jadi nanti kita akan koordinasikan untuk tiap-tiap angkatan itu kira-kira siapa yang bisa standby di Zoom ya. Nanti kita lihat. Tapi ini kasih tahu aja sih bahwa untuk minggu depan kita mulai akreditasi. Oke, ini saya ini dulu, saya close dulu. Saya berhenti rekam dulu.